Baik, teman-teman, kita lanjut lagi untuk materi keimigrasian pemula ya. Oke, seperti yang biasanya, saya masih menyediakan TO-nya. Bagi yang mau, silahkan segera. Mungkin ada hal yang berbeda di sini selain cuma harganya cuma 49.000, ada dua paket tryout. Bukan hasil generate AI ya, teman-teman ya. Ada tambahan materi berupa PPT, bukan bentuk PDF atau e-book ya. Kan kalau e-book kan agak malas ya bacanya. Jadi ada PPT-nya. Kemudian soal tidak berulang lengkap dengan pembahasan, dapat dikerjakan berulang, soal hafalan 70% ya, dan soal aplikatif 30%. Oke, itu teman-teman, kita langsung masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas adalah pengawasan keimigrasian. Apa itu pengawasan keimigrasian? Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Oke, next coba kita lihat. Pengawasan keimigrasian meliputi apa aja? Yaitu pengawasan terhadap WNI. Satu, pemohon DPRI, keluar atau masuk wilayah Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Untuk orang asing, lalu lintas orang asing, keberadaan dan gate orang asing di Indonesia. Nah, pelaksana pengawasan keimigrasian itu siapa aja? Direktur Jenderal Imigrasi, Kakanwil Kemenkumham, Kakanim, dan pejabat imigrasi yang ditunjuk atau PDLN. Nah, pengawasan keimigrasian yaitu satu, pengawasan administratif dan pengawasan secara lapangan. Nah, lalu lintas. Orang asing wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang ditempatkan pemeriksaan imigrasi saat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Jika tidak memenuhi syarat, masuk atau keluar dapat ditolak. Masuk wilayah RI atau wilayah Republik Indonesia, orang asing wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku kecuali jika ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang atau perjanjian internasional. Berada di wilayah RI, orang asing wajib menghormati dan menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia selama berada di wilayah Indonesia. Keluar wilayah RI, orang asing diizinkan keluar dari wilayah Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan tanda keluar dari pejabat imigrasi. Nah, untuk definisi orang asing sendiri itu adalah mereka yang bukan warga negara Indonesia, ya. Nah, potensi ancamannya apa aja? Terdapat beberapa ancaman yang mungkin dibawa oleh orang asing. Apa tuh? Satu, narkoba. Mungkin paling cerita yang paling banyak kita dengar itu adalah tentang ini ya, Mary Jane ya, yang tentang dia menyelundupkan narkoba ke Indonesia, dia orang Philippines. Kemudian penyelundupan manusia ya, penyelundupan manusia ini seperti human trafficking ya, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia. Terorisme, ancaman keamanan yang melibatkan aksi teror dari individu atau kelompok tertentu. Potensi ancaman lain ya, dapat membahayakan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Jadi itu ancaman kalau semisal nggak ada pengawasan. Kebijakan yang selektif perlu dilakukan, yaitu pemerintah menerapkan kebijakan selektif terhadap orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Orang asing bermanfaat dan tidak berbahaya diizinkan masuk. Ya, manfaat yang diharapkan apa? Pastinya berhubungan dengan ekonomi. Jadi dapat meningkatkan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor tertentu di Indonesia. Jadi bebas, mungkin bisa sektor, sepertinya bisa juga seperti sektor ini ya, eh, nggak cuman kalau tadi kan ini di ekonomi ya, bisa mungkin dalam olahraga ya kita nggak tahu. Jadi banyak 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 hal nggak mesti harus berhubungan dengan ekonomi kita. Kriteria masuk orang asing, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Jadi ini syaratnya orang asing bisa masuk, memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, gitu ya. Tim pengawasan orang asing, pembentuk tim pengawasan. Tim ini dibentuk di tingkat pusat dan daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Anggota tim terdiri dari perwakilan instansi atau lembaga pemerintah terkait di pusat maupun daerah. Tugas utama tim memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintah terkait. Fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan warga negara Indonesia. Nah, proses permohonan paspor. Ini menggambarkan pengawasan terhadap proses pengajuan paspor bagi warga negara Indonesia. Paspor itu dokumen penting untuk perjalanan ke luar negeri gitu. Jadi kalau kita mau keluar negeri kita harus buat paspor dulu. Saat masuk atau keluar wilayah Indonesia, merujuk pada pengawasan yang dilakukan di perbatasan atau imigrasi saat sedang keluar atau masuk,
ke wilayah Indonesia guna memastikan legalitas perjalanan. Sedangkan keberadaan di luar negeri ini menggambarkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Misal untuk mendeteksi orang hilang atau memantau aktivitas WNI. Gitu. Nah, proses permohonan visa. Pengawasan dilakukan pada tahap pengajuan visa untuk warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia. Saat masuk atau keluar wilayah Indonesia, pengawasan terhadap pergerakan WNA ketika masuk atau keluar dari wilayah Indonesia melalui pos imigrasi. Kemudian pemberian intal, pengawasan terkait pemberian izin tinggal atau dokumen yang diperlukan bagi WNA selama berada di Indonesia. Memantau keberadaan orang asing yang tinggal atau berada di Indonesia. Kegiatannya mengawasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh WNA selama berada di Indonesia. Ya. Nah, dijelaskan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dilakukan oleh tim pengawasan orang asing, dibentuk oleh menteri dan beranggotakan badan atau instansi pemerintahan terkait. Pembentukan tim, yaitu tim pada provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Anggotanya terdiri dari perwakilan instansi dan atau lembaga pemerintah, baik di pusat ataupun daerah. Tugas tim pengawasan orang asing memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintah, dan hal ini berkaitan dengan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Nah, di sini juga ada untuk tingkat pusat tadi ya. Sudah dijelaskan tingkat provinsi juga, kabupaten juga, dan kecamatan. Kemudian untuk di sini ya, untuk tingkat pusat itu tuh berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Provinsi, keputusan Kanwil Kemenkumham. Kabupaten kota, keputusan Kepala Kantor Imigrasi. Sedang kecamatan, keputusan Kepala Kantor Imigrasi juga. Nah, di sini juga sudah ada ya pengawasan orang asing secara administratif ya, yaitu pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi orang asing, penyusulan data cegah dan tangkal untuk mencegah masuknya orang asing, pengambilan foto dan sidik jari, lapangan, pengecekan lapangan terkait keberadaan mereka di mana, koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah melalui kegiatan seperti operasi gabungan gitu. Jadi bisa juga beberapa instansi itu bekerja sama untuk hal yang ingin dipecahkan. Nah, ini bisa dilihat pengawasan orang asing, hasil dari pengawasan data kemigrasian dikumpulkan melalui aplikasi juga, aplikasi pelaporan orang asing, operasi penegakan hukum dilakukan jika pelanggaran ditemukan oleh tim pengawasan orang asing ya. Kemudian pengecualian ketentuan mengenai pengawasan terhadap orang asing itu ada loh. Yaitu apa? Orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik gitu. Jadi kayak seperti konsul ya, konsul atau duta ya, duta negara lain gitu. Itu bebas dari pengecualian ya. Nah, di sini juga pengawasan dilakukan dalam kondisi berikut: permohonan dokumen perjalanan publik RI, keluar atau masuk wilayah RI, dan berada di luar wilayah RI. Nah, kekebalan diplomat tadi, hak istimewa diberikan kepada anggota diplomatik yang bertugas negara asing. Ada dua nih, hak tersebut memberikan kekebalan inviolability, perlindungan dari gangguan fisik atau tindakan yang merugikan oleh aparat negara penerima, kekebalan yurisdiksi, kekebalan dari kewajiban administratif dan hukum tertentu. Gitu. Jadi diplomat memiliki kekebalan hukum yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas diplomatik di negara lain tanpa gangguan. Oke, itu teman-teman untuk materi pengawasan imigrasi. Bagi teman-teman yang mau untuk Theo tadi, boleh silahkan langsung klik link yang ada di komen yang saya pin ya, langsung klik aja linknya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih untuk atensinya dan semangat untuk ujiannya bagi teman-teman yang mau ujian besok ya. Terima kasih.